Selamat datang di di pengantar tidur. Au! Oke, Bang. Jadi apa nih cerita pengantar tidur kita hari ini? Gini no, lu pasti pas kuliah pernah ikut UKM kan? Pernah. Oke. Di suatu UKM itu pasti ada yang namanya diklat. Loh, gue pernah tuh ngerasain diklat. Iya nggak? Nah, kejadian ini tuh pas kebetulan gue lagi bagian ngediklatnya di UKM gue. Tempatnya itu di daerah Puncak. Oke, berarti tunggu. Kalau lo yang ngediklat berarti lo ngediklat adik-adikan lo gitu. Yes, gue ngediklat adik-adikan gue. Oke. Kejadiannya di Puncak kurang lebih mungkin sekitar 5 atau 6 tahun ya. 5 atau 6 tahun yang lalu lah. Itu di Puncak. Jadi kita ngabarin ke anak-anak, para anggota, calon peserta anggota baru itu, kita mau jalan-jalan nih ke Puncak. Oh gitu, Ya, dengan doktrin Yoi. mau jalan-jalan nih, bukan diklat ya. Bukan diklat, bukan diklat. Karena happy-happy. ya lu tahu sendiri dong kalau gue bilang mau diklat pasti udah horor gitu kan. Udah pada serem lah mereka gitu, udah pada males. Nah, kita bilang jalan-jalan. Kekumpul sekitar ada, gue lupa mungkin 50 orang deh, 40-50 orang ya kalau nggak salah. Nah, acara itu di Puncak, kalau nggak salah sebelum ada Pizza Hut sebelah kanan, itu nanti masuk ada dalam ke kiri di villa gitu. Gua nggak tahu kenapa sebenarnya pas datang segala macam itu awal-awalnya fine aja gitu ya, nggak ada masalah. Gua tidak merasakan ada aura-aura negatif di situ kan, karena kan sebelumnya itu pas malamnya sebelum berangkat kan, misalkan berangkat kalau nggak salah hari Jumat. Nah malam Jumatnya itu gua sama anak-anak yang lain berangkat sebagai tim sapu jagat. Oh gitu. Jadi lu berangkat lebih duluan lebih ya? Duluan buat bersih-bersih lah gitu kan, buat persiapan segala macam. Nah kebetulan gue sebagai tim sapu jagatnya. Sampai di sana gue ngecek di luar itu kondisi aman. Gue tidak merasakan hawa apapun gitu kan. Tapi ketika di satu kamar, kebetulan kan ada khusus kamar SC, OC atau panitia. Ada kamar untuk naruh barang-barang gitu kan, sama ada kamar untuk tamu. Oke. Gue masuk ke kamar panitia nih, itu memang ada, gue ngerasa kayak ada hawa negatif lah gitu kan. Itu persis tepatnya di kolong kasur. Wow. Oke, tapi tipis. Jadi gue kayak cuman ini sih cuman penghuni biasa gitu kan. Nah, singkat kata udah semua tempat udah gue cek segala macem aman. Jalanlah anak-anak, pas kemudian harinya, pas hari Jumat itu rombongan tuh kan datang. Rombongan mabanya gitu kan, rombongan calon anggota baru tuh datang satu bis lah. Udah kita barisin dulu mereka, kita razia barang-barangnya, kita kumpulin. Hari pertama pagi, siang, sore aman. Hari kedua Sabtu siang masih kondusif. Nah pas lagi break itu kalau nggak salah sekitar jam 10-an, posisi anak-anak lagi pada tidur nih, lagi pada istirahat. Nah kebetulan gue baru masuk di pintu kamar. Di situ ada satu cewek terus cowok duduk gitu kan, yang kelihatan sama muka gue, kelihatan sama pandangan gue itu ada satu cewek dan cowok duduk di atasnya. Jadi mungkin gini, si cowoknya duduk di sini, ceweknya di sini, nggak di pangkuan ya, nggak di pahanya, tapi tidur di situ. Dan gue
spontan tiba-tiba ngomong, Will, jagain tuh si Tukik, panggil ajak ngobrol. Emang kenapa bang? Kata si Kriwil tuh. Nama samarannya ya Kriwil ya, gue nggak mau nyebut nama asli gitu kan. Yeah. Emang kenapa? Udah ajak ngobrol aja. Gue baru mau ngebalik badan, mau keluar ke teras. Tiba-tiba si Kriwil panggil gue, bang, sini bang, apaan sih? Sini, lari langsung gue dek. Itu matanya si Tukik yang cewek yang tidur itu putih semua. Putih semua, naik ke atas yang hitam-hitamnya. Gue gak bisa, pokoknya putih semua gitu kan. Seriusan lo bang? Serius. Gue pegang tuh tangannya kan. Dek, bangun dek. Tapi dia posisi sambil megang handphone, karena dia lagi tiduran. Oh, maksudnya, tunggu. Jadi Kriwil sama Tukik itu ade-adean lo yang mau didiklat? Iya. Nih maba, si calon maba ini ya kan? Iya. Terus posisinya si Tukik ini lagi saat itu lagi main handphone gitu. Lagi main handphone karena memang lagi break istirahat kan, lagi jam istirahat jadi kita bebasin gitu kan. Dia lagi main handphone begini dan itu posisi ya handphone begini, tapi mata yang hitamnya tuh naik ke atas. Kok bisa? Ya gue nggak ngerti. Gue bangunin pegang. Dek bangun dek. Itu si Kriwil langsung kabur. Itu kan di kamar itu tadinya ada sekitar 4 atau 5 orang kan. Begitu ngeliat si Tukik kayak begitu, asli itu adik-adik kurang ajar gitu kan menurut gua. Jadi mereka langsung kabur, ninggalin gua cuma berdua doang di situ. Dengan posisi si Tukik masih begini megang HP, gitu kan, masih HP begini, tapi matanya itu yang hitam itu udah nggak ada, udah ke atas. Datang dong temen gua satu nih. Ya gue sebutlah nama panggilannya Mampret, ya kan. Bang, ngapa bang? Min, bantuin Min. Pas gue ngomong kelar begitu kan, gue tadi megang tangan, gue sempat ngeles sedikit kan, sempat ngadep ke pintu itu ngeliat si Mami. Tukik tuh terbang. Terbang? Jadi gini, kalau lu dari posisi tiduran, kalau lu bangun, pasti pinggang masih nempel kan. Maaf nih, bokong tuh masih nempel kan ke kasur. Ini tuh udah sampai keangkat. Kalau si Mamin nggak loncat megangin kaki, itu dia langsung kayak terbang yang kayak vampir Cina. Set. Seriusan lo? Asli. Itu karena Mamin megang paha ke bawah, jadi masih ketahan. Oke. Jadi kayak badannya tuh udah keangkat segini kan. Iya, gue tahu. Udah langsung gue pegang, gue tahan kan. Itu mata masih begitu hitam, tapi tiba-tiba dia nyengir. Waduh. Terus nyengirnya tuh kayak apa ya? Kayak rasain lu. Oh, nyengir yang kayak asli. Gue pegang langsung, gue bacain ya kan, gue salawat, gue bacain doa lah kayak gitu. Datang tuh baru yang lain kan, ada apa nih, malah pada ribut gitu kan. Gue bilang udah pada diem semua. Akhirnya yang megangin sampai berempat untuk nahan supaya dia nggak terbang. Kuat juga ya tuh setan. Asli. Udah selesai, dia udah mulai standby. Gue minta sama junior gue terakhir suruh gue bawain air garam kan. Gue minta air, kasihin garam gitu. Karena memang sebelum berangkat tuh gue udah minta beberapa untuk menyiapkan garam, bawang putih segala macem lah gitu. Oh jadi lu sama tim itu sebelumnya udah prepare lah udah ya prepare, untuk gitu hal-hal kan. yang seperti itu. Yes. Akhirnya pas tuh bocah lagi ngambil air garam, si Tukik ngomong, dan itu yang ngeselinnya pakai bahasa Cina. Oh? Bahasa Cina nol. Padahal itu di puncak ya, Bandung, Jawa Barat. Iya, kalau maksudnya gini ya, kalau lu mau kesurupan seenggaknya biasanya pakai bahasa Sunda, ya kan? Kalau enggak, bisa nggak sih kemungkinan ya kan? Di puncak itu kan banyak Arab, Bahasa Arab gitu ya. Seenggaknya bahasa Arab gitu kan. Kalau Cina kejauhan gitu kan. Ini bahasa Cina asli. Gila. Gue juga nggak ngerti dia ngomong apa kan. Cuman sampai akhirnya gue bilang, gue tahu lu bisa segala bahasa. Ya kan. Jadi kalau lu mau komunikasi sama gue jangan pakai bahasa Cina. Lu mau bahasa Indonesia atau bahasa Sunda? Gue bilang gitu. Tetap tuh kekeh bahasa Cina.
Wah, cinsangsin sesuatu langsung gak ngerti lah gue ya kan. Di bahasa Cina datang tuh kan junior gue bawa air garam itu. Oke. Kan, bang, nih bang air garamnya. Gue ambil, gue tawasul, gue kirimin Al-Fatihah. Terus karena di Jawa Barat ya kan, gue kirimin ke yang Santang. Nah, gue minum itu nggak mau, ditutup mulutnya kan. Gue jejelin tuh nggak mau, pakai sendok gitu kan. Gue mau suapin gitu, dia nggak mau untuk. Gue bengkek, gue paksa gitu kan. Baru gue masukin, tapi ketahan di mulut. Oh, dia jadi nahan di mulut gitu kali ya? Iya, kayak nggak gitu kali ya. Akhirnya gue paksain, masuk langsung nyembur, makin berontak. Dia makin berontak, makin keras. Gue paksain lagi kan, gue ajanin sebelum gue minum lagi tuh gue ajanin lagi, gue komatin kan. Baru tuh dia mulai tenang. Mulai tenang, gue kasih minum lagi pakai air garam itu, baru tuh masuk. Nah ketika air garam itu masuk, si mata yang hitamnya nih baru dia turun lagi, tok, gitu kan. Aduh. Baru gue bilang, sadar nih. Awalnya kan gitu kan, sadar nih, gue bilang, udah Min, jangan dipegang. Kalau enggak, gue bilang lepas. Tapi standby, gue bilang gitu kan. Tapi standby nih, karena gue ngeri diakal-akalin. Oh iya, benar. Begitu udah mau dilepas, gue tanya kan, Assalamualaikum, nggak jawab. Assalamualaikum, nggak jawab. Ketiga gue giniin, kalau kamu nggak jawab, berarti fix, ini kamu masih ada di badan dia. Siap-siap, nanti bakalan saya paksa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab baru tuh si Tukik yang jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bang? Suara si Tukik tuh udah mulai jawab. Berarti udah mulai sadar apa belum? Belum. Oh, terus. Jadi dia kayak yang masih ngumpet. Gitu kan. Iya. Oh, gue bilang nih, masih belum nih. Tapi gue ajak ngobrol dulu si Tukik. Bilang, Kik, lu punya karuhun tuh apa ya, leluhur. Leluhur orang Cina nggak? Ngaco aja lu bang, katanya. Nggak ada lah, keluarga gue mah asli orang Indonesia, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, coba. Tinggal lagi ngurusin itu, tiba-tiba di kamar yang sebelah sana, di ruang santai, itu ada yang teriak, Bang Jadul. Astagfirullah, apalagi kan gue bilang. Karena gue suruh tuh beberapa orang untuk handle ini, megangin, nenangin. Lari gue ke kamar sebelah sana, kamar depan. Oke. Pocong loh. Hah? Pocong. Poci? Iya, poci. Maksudnya lu ngelihat gimana tuh? Jadi gini, pas tadi yang teriak itu kan, Bang Jadul. Lari gue ke sana kan, nyamperin. Mana sih dek? Nunjuk. Diem dia tapi nggak berani, cuma nunjuk ini ya. Gue lihat, tinggi, gede, pocong, sampai merinding gue. Coba. Mukanya gue baru kali itu ngelihat poci versi zoom in, jelas. Zoom in, zoom out. Itu versi jelas gue ngelihat. Biasanya kan kalau gue naik motor terus ada kelebatan gitu kan, itu jauh gue masih fine lah, cuek gitu kan. Ini depan gue ngelihat tinggi, Allah Akbar, gue bilang apalagi sini. Udah sih yang adik-adian gue juga nih yang ngelihat, gue tutup matanya, gue salawatin, sambil gue iring, gue bawa, jadi gue kumpulin ke satu tempat. Oh gitu, jadi lu ngumpul satu tempat itu gitu. Bocah-bocah tuh, anak-anak yang lain yang masih pada sehat, masih pada aman, gue kumpulin, gue bilang jangan bikin kerusuhan, kalau bisa salawat, yang bisa baca Al-Quran, pokoknya jangan sampai kosong ya. Gue balik lagi ke tempat itu udah nggak ada. Gue balik lagi ke situ Kik, gue cek, udah ngobrol tuh ternyata, alhamdulillah udah sehat, ya kan. Baru gue mau tinggalin,
Si Tuki ngejerit lagi. Ngamuk lagi kan dia. Allah Akbar. Gue tiban lagi, gue tangkap lagi. Tuh garam langsung gue taruh ke sini. Gue anin ke mukanya dia. Wah, sambil gue salawatin, gue kirimin Al-Fatihah. Das. Baru tuh dia diem, tidur. Gue kira udah selesai sampai di situ. Panjang juga ya. Yang paling parah di suatu kamar, jadi dari situ gue istirahat, gue ngambil wudhu. Oke. Ya kan, kebetulan gue belum sholat isya kalau nggak salah. Itu udah jam 11 sampai jam 12 malam lewat lah, sekitar jam 1 jam 2an. Itu kejadian dari jam 9. Gue ngurusin cuman 2 itu doang. Yang paling parah itu kick yang paling lama. Pas gue lagi wudhu, nyalain, air nggak mau nyala pertama tuh. Gue mau keluar nanyain buat keran di mana, airnya apa dimatiin apa enggak. Gue keluar dia nyala, ngucur airnya. Gue balik lagi, tangan begini, mati lagi. Oh, gue bilang ini mah ngajakin berantem, gue bilang. Jangan main-main nih, gue mau wudhu, gue bilang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, keran gue putar. Set, gue posisikan, emang udah nyala kan. Gue posisiin mati, terus gue putar lagi, baru tuh nyala. Nyala, wudhu. Pas gue kaki nih, kaki 1, 2, sampai 6 kan tuh. Pas kaki kiri gue kelar, kepala dong dari tembok. Set, teng. Kepala nongol dari tembok. Itu doang yang nggak dikasih tau, nggak rame ke anak-anak. Oh, itu lu keep gitu. Itu gue keep. Itu nongol, set. Allahu Akbar, gue lemes sejadi-jadinya itu. Pelan-pelan masuk lagi ke tembok. Oh gitu. Wah, lemes gue langsung. Nggak langsung sholat, gue duduk, gue keluar dulu. Gue keluarnya aja sampai ngesot-ngesot dari kamar mandi. Jalan belakang mundur gitu, Nol. Dari kamar mandi. Syok kali lu ya. Asli. Wah, Akbar, gue duduk dulu, nangin baru gue sholat kan. Gue sholat. Sampai tak taunya udah azan subuh tuh. Oh, ini panjang juga berarti ya. Pokoknya seharian itu sebenarnya pas diklat itu tuh malam minggu, makanya di luar di luar planning acara diklat Iya, itu. pasti itu ya pasti. Kan? Nah, ada sebenarnya sampai kelar udah azan subuh, kita bikin api unggun kan. Pas terakhir tuh bikin api unggun, biasa ngerayain gitu. Dan itu pun ada aja, walaupun dia cuman kayak ada junior gua, dan gua, atau yang abang-abangan tuh kayak ngeliat ada kuntilanak lewat di pohon, nangkring kayak gitu. Cuman kalau mereka selama cuman ngeliatin doang, gue bilang jangan, nggak usah, kita nggak usah ngerespon, gue bilang. Kecuali kalau mereka udah mulai ganggu, baru kita bertahan, gue bilang ya. Tapi kalau mereka cuma di atas pohon, cuma ngeliat pocong yang itu yang gue lihat di kamar tuh, tiba-tiba ada di pohon sebelah sana, itu ada pohon nangka, kalau nggak salah, pohon apa gede, terus si pocongnya itu di sebelahnya gitu kan. Udah cuma ngeliatin doang. Sampai akhirnya fix kelar hari itu, selesai sih alhamdulillahnya. Gitu. Wow. Jadi lu dalam arti itu nggak terlalu banyak ngediklat nih ya? Diklat itu cuma hari pertama. Jadi pas malam minggu kan target kan Jumat, Sabtu, Minggu udah pulang, ya kan. Nah, pas malam minggu tuh mulai dari jam 8 malam, jam 9 malam itu udah mulai kacau. Udah nggak kondusif Udah lah gak ya kondusif, keadaannya. gitu. Nah, akhirnya ya udah tinggal pembagian nomor aja pas terakhir. Pembagian nama cantik kan. Terus ya udah seremoni perpisahan. Seremoni selesai. Udah kita udah masuk minggu, udah pada istirahat. Gitu. Jadi panjang juga ya. Jadi kacau tuh ya semua acara ya. Nggak berjalan dengan semestinya tuh ya. Dan itu villa di situ tuh udah, ternyata gue tanya warga memang sekitar situ termasuk yang
lumayan angker Oh. gitu. Tapi emangnya sebelum nih ya kan biasanya kan kita kalau mau adain acara, event gitu kan, sebelumnya kan pasti survei dulu dong, Yes. ya kan gitu. Emangnya panitianya itu SCOC-nya itu maksudnya nggak ngelihat gitu, maksudnya oh ini keadaannya gini ya, ini keadaannya gini ya. Udah ada yang berangkat, tapi ya itu karena kan kalau secara mereka pasti survei siang atau malam pun cuman gitu aja kan. Oke. Aman. Makanya ketika gua Jumat malam sebagai tim sapu jagat datang duluan tuh fix, gua kira aman. Karena memang mereka mungkin si para makhluk halusnya ini memang belum menampakkan Ya, satu persatu mungkin karena kali keganggu kali ya. Ada satu, mungkin gua nggak tahu ya, mungkin ada satu momen anak-anak yang melakukan apalah yang tidak disukai sama mereka. Gitu mungkin. Kalau gue boleh tahu nih Bang ya, tapi emangnya konsep diklat lo itu kayak gimana sih sampai bisa mengatakan bahwa para makhluk halus ini terganggu gitu? Ya kayak diklat pada umumnya ya, maksud gua ada teriak-teriakan, ada adegan marah-marahin, push up, karena kan dingin ya, jadi kalau lu diem aja cuman ini aja, kasihan anak-anak ngerinya takutnya kedinginan, hipo ya kan, hipotermia. Jadi ya push up terus teriak-teriak, simulasi marah-marahin, simulasi kalau ada event yang salah gimana. Intinya lu lebih ke pembentukan mental ya. Pembentukan mental gitu kan, karena kan UKM gue UKM seni. Di situ juga selain dibutuhkan kreativitas, kita juga membutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi kalau lo tiba-tiba disuruh naik panggung. Jadi kayak gitu sih diklatnya. Selain ini gue juga pernah ada kejadian juga di villa juga di daerah Ciloto, dan itu yang akan menyebabkan gue tidak mau lagi ke Ciloto. Mau tahu? Nanti saksikan cerita selanjutnya. Oke. Gitu. Berarti lu selanjutnya bakal cerita yang di Ciloto nih ya. Yes. Oke, kalau gitu saksiin nih. Wah, penasaran banget kan buat yang di Ciloto nih kayak gimana nih ya kan. Oke, kalau gitu Bang, kita cukup buat hari ini. Selamat tidur. Awas, ada yang menemani tidur lo. Udah. Udah Bang. Udah. Ya oke.